مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الله وبركاته. Al-Fatihah ila arwahi khususan Ibunda Haja Khadijah Ma'sum mausuliha wa furu'iha anna Allah yataghasyaha birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa nabat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin ashrafil khaliqati ajaman wa araba wa azkahum hasaban wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi sadatin najaba. Wa ba'du, keluarga besar almarhum almarhumah Umi Khadijah Ma'sum, wabil khusus sahabat saya Kak Ica, ngapain bawa kantong itu? Mobil saya di sono, jangan kantongnya doang. Wabil khusus sahabat saya Ustadz Ibnu Mas'ud, kemudian Kak Haji Ica, para murid dari Umi Khadijah Ma'sum yang belah mari orang Pulau Nangka. Belah sono di luar saya lihat ada orang Rawamangun, emang muridnya banyak beliau mah. Terus mana lagi kan? Ini tim hadal dari mana ini? Dari sini. Miftahun Najah. Udah lunas sudah itu seragam udah. Ini seragam 2 tahun yang lalu kagak jadi maulidnya. Alhamdulillah. Para pimpinan majelis taklim, para asatidzah. Itu Pak Haji Titin, itu Ustaz Titin. Siapa lagi dah? Yang saya kenal aja dah. Minta maaf kalau tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Saya mah namanya disediain bangku, saya duduk aja begitu. Lagian emang dari subuh ibu-ibu. Saya jalan dari subuh, makanya tahu orang Pulau Nangka pada disiapin bis. Saya tadi habis ngisi dapat parcel, saya kasih aja mertua saya gitu. Saya pikir tadi gue di sini dapat parcel lagi gitu. Kalau dapat ya ngarep banget jadi orang. Ya emang udah 2 tahun bapak-bapak ibu-ibu kita pada lockdown, nggak ngapa-ngapain ya. Ini aja hadro jangan-jangan udah mau pada hancur kali hadrohnya. Tuh baru kan 2 tahun, 2 tahun yang lama udah pada rusak. Saya aja alhamdulillah nih ibu-ibu tahun ini udah boleh maulid, jadi enak gitu jamaah. Cuman mata rada sepet karena memang acara dari kemarin gak berhenti-berhenti jamaah. Ya habis 2 tahun yang lalu kita di rumah aja. Makanya lihat aja dah, bininya Ustadz pada bunting mulu. 2 tahun. 2 tahun. Ini kecil banget ini bangkunya, saya diri aja. Kecil banget. Iya.
Tapi alhamdulillah jamaah, sekarang mah kita udah enak udah. Ya katanya ada virus baru namanya Omikron. Ciri-cirinya itu yang kena virus corona yang baru itu kalau duduk pada nyender. Itu kena virus katanya itu. Katanya itu juga. Jamaah yang berbahagia, kan yang ceramah ada dua. Kalau saya mah cuma selingan doang. Ntar ada Gus Memet, terus ada Buya Cep. Saya ngomong haulnya aja, ntar beliau yang ngomong maulidnya. Jamaah tuh ya kan, udah nyampe. Saya tadi dibilangin Ustaz ntar ada yang ngarak. Saya lihat mana yang ngarak, ini kagak ada. Enggak taunya saya lewatnya sono, yang ngarak nunggunya di sono. Lah kagak nemu jadinya. Hadirin, saya kenal yang lama, yang nggak apa-apa. Saya mah dibilang sebentar ayo, lama ya ayo, biarin. Cuman namanya supir taksi biasanya argonya jalan, biasanya argonya jalan, biasanya. Cuman kalau di sini mana berani saya. Saya kenal sama Ustazah Khadijah Maksum ini jamaah waktu saya nikah jamaah. Iya, beliau yang ceramah waktu itu. Nggak lama beliau yang ceramah udah nggak ketemu-temu lagi. Beliau yang nyuruh saya supaya ngelanjutin sekolah sampai S3. Alhamdulillah nggak selesai sampai hari ini. Karena waktu itu saya nikah juga udah selesai S2. Beliau lanjutin S3-nya. Cuman udah keburu banyak undangan jamaah. Akhirnya kagak mau sekolah lagi, giliran kuliah baru dapat 1 semester keluar lagi. Tapi hadirin, untung bagus bisa nyambung terus dengan keluarga beliau. Karena beliau dengan orang Pulau Nangka itu sering ngajar beliau dan sering ceramah di sana. Termasuk beliau juga bawa jamaah haji kan. Bawa jamaah haji. Makanya banyak orang-orang alumni-alumni beliau yang memang alumni jamaah haji. Tapi beliau memang meninggal suaminya duluan apa istrinya duluan? Suaminya duluan. Emang begitu ibu-ibu. Biasanya rumah tangga yang mati duluan bapak-bapak. Kenapa bapak-bapak mati duluan? Enek dibentak-bentak mulu sama bininya. Bini kalau udah ngebentak laki ampun. Kan kadang-kadang ibu-ibu kalau lagi pakai kerudungan gini kelihatannya bener banget. Kalau udah ngebentak laki ampun, bener-bener tuh laki baru pulang kerja, baru pulang. Dari mana aja? Itu galak banget. Emang ada perempuan yang kayak gitu galak? Banyak jamaah. Sama mertua galak, mertua nginep diusir, udah gitu dilempar kopernya, ditabrak itu mertua sama ojek. Ada yang kayak gitu di Indosiar. Judulnya Suara Hati Istri. Hadirin, nggak emang kayak gitu, yang udah-udah liatin aja dah. Suami istri yang meninggal rata-rata suami duluan. Lah Rasulullah juga begitu. Nabi Muhammad nih jamaah, Nabi Muhammad. Emang yang meninggal duluan siapa? Bapaknya. Bapaknya meninggal duluan. Kan ketika itu Abdullah lagi menuju Madinah, sampai di Madinah sakit. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Manakala sempurna usia kandungan Rasulullah syahroni 2 bulan,
Jadi Rasulullah pada saat itu dalam kandungan usia 2 bulan jamaah. Tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Wafat di Madinah bapaknya Rasulullah namanya Abdullah. Makanya kan kalau sholawatan Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul kakeknya, Abu Thalib istri setia, Fatimah putri tercinta, semua dari Quraisy ternama. Inilah kisah suka duka, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Ibu-ibu itu nasabnya Rasulullah emang udah dipelihara. Makanya itu tadi tuh sholawatan ngambilnya dari mana? Emang dari rawi berjanji. Hafizul ilahu karomatan li Muhammadin. Allah pelihara kemuliaan Rasulullah. Aba'ahul amjada saunan lismi. Bapak moyangnya, kakeknya, pamannya, semuanya memelihara keturunan Rasulullah saunan lismi, untuk senantiasa menjaga nama Rasulullah yang baik. Makanya ibu-ibu kalau pengen punya anak, punya cucu yang baik, kitanya harus baik. Iya. Udah nggak mungkin ibu-ibu kalau kitanya nggak baik, anaknya jadi baik, jarang jamaah. Tadi tuh cucunya apa namanya itu, cucunya Ustazah Khadijah udah bisa ceramah. Mana orangnya ya? Dia ini orangnya. Iya. Iya udah bisa ceramah. Kenapa? Emang keturunannya ada. Nurunin terus. Kan kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'alim tuh ya ibu-ibu, orang yang cinta sama ulama biasanya nih ya, nanti kalau enggak anaknya jadi ulama, cucunya jadi ulama. Gitu. Kalau enggak cucunya, mantunya. Kalau enggak mantunya, keturunannya ada aja yang jadi ulama jamaah. Sama Ustazah Khadijah nggak usah takut, entar juga ada keturunannya yang jadi, pasti ada ibu-ibu. Makanya orang berbuat baik mah nggak ada ruginya jamaah. Makanya ibu-ibu kalau dalam agama kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, nggak boleh. Rasulullah itu jamaah, beliau nggak pernah ngebalas kejahatan dengan kejahatan, nggak pernah. Rasulullah pengen sholat ditimpukin sama kotoran, kita tahu, sering-sering denger. Emang Rasulullah ngebales? Kagak. Rasulullah ditimpukin di Taif. Apa kemudian ketika malaikat Jibril ngasih tahu, aku hancurkan, kata Rasulullah, sikat aja sikat? Enggak tuh. Jangan didoain malah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jauh tangi sama kita. Orang bencinya minta ampun sama kita, nggak taunya kita dengar, pok dia sakit ono, gua doain mati sekalian. Jarang bu yang ya Allah mudah-mudahan dia sembuh. Makanya ibu-ibu jangan pernah ngebales kejahatan dengan kejahatan. Sebab jamaah kejahatan dengan kejahatan kalau dibales itu jadi ancur-ancuran. Lihat aja dah. Orang pada ribut berantem di jalanan, emang gara-garanya apa? Pada main jahat-jahatan, keluar gang, tahu-tahu naik motor, di sini ada motor, di sono ada motor, mau tabrakan, baru mau tabrakan doang ini jamaah, yang sebelah sono melotot. Apa lu? Di sini jawab, lu apa? Monyet lu bapaknya? Lah berarti kan di depan gang bapak monyet sama emak monyet lagi pada berantem itu jamaah. Iya. Maka ibu-ibu yang paling penting nih sebetulnya ketika kita memperingati haulnya guru kita,
kita ambil kebaikan-kebaikannya jamaah. Ini kan beliau orang yang militan. Kalau di sini hadir orang-orang muslimat, orang-orang fatayat, ini beliau dikenal ini, kenal sebagai tokoh NU khususnya untuk muslimat. Iya. Bahkan jangan-jangan terakhir itu beliau ketika wafat masih megang jabatan muslimat kali. Jadi di Jakarta Timur sih nggak aneh dengan Ustazah Khadijah Maksum jamaah. Kenapa? Karena ukurannya beliau itu sudah terbiasa hadir membina umat, membina kaum muslimat untuk memperkenalkan NU dan agama Islam. Siapa? Ustazah Khadijah. Makanya anaknya udah mulai tuh, Ustadz Ibnu. Udah lama sih beliau. Tinggal bagaimana kita ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kayak maulid kayak gini ya, kita hadir-hadir aja dah ibu-ibu. Kenapa? Karena mana tahu hari ini kita ada keberkahan turun. Kalau buat nurutin sibuk mah nggak ada habis-habisnya, repot mah nggak ada habis-habisnya jamaah. Pok berangkat ngaji yuk pok. Ya Allah, gua kan masih punya anak kecil, gitu jamaah. Ada aja omongannya. Anak udah mulai kuliah, pok berangkat yuk pok, kita ngaji. Ya Allah, anak gua pada libur, gua kagak enak. Udah, ntar giliran anaknya udah pada kawin, pok ngaji yuk pok. Ya Allah, gua ada cucu kagak bisa berangkat. Lah mau kapan berangkatnya? Sampai mati itu orang ntar. Hanya ibu-ibu, udah aja. Kalau mau nurutin repot nggak ada habis-habisnya. Kalau mau nurutin capek emang nggak ada habis-habisnya. Kalau buat capek ya capek kita. Lah kayak ini nih ibu-ibu Majlis Taklim, emang kagak capek nih? Capek. Lah dari pagi kan ibu-ibu hadir. Memang dari pagi. Makanya lihat tuh. Biasanya kalau masjid musola orang datang duluan itu, emang yang dicari apaan? Tiang sama tembok. Kenapa tiang sama tembok? Emang mau senderan. Lah ini aja senderan juga kaki udah pada berasa ini. Makanya kakinya ada yang dilempengin, ada yang dibelokin. Makanya kata penceramah, kata MC-nya, penceramah ada dua. Ya Allah, ada dua lagi ya. Siapa? Ustadz Dedi. Ya Ustadz Dedi mah lama, dia mah lama gitu. Model-model kayak kita kan tahu banget jamaah. Kita itu jamaah paling tahu. Ini penceramah ini lama, ini penceramah ini sebentar. Imam aja kita tahu mana imam yang lama, mana imam yang sebentar. Di Al-Maghfirah tahu banget. Allahu Akbar. Yah, dia imamnya. Lama dan lama udah lama. Lah model-model kayak kita kan gitu. Iya, sampai ngomong sama suaminya, "Pak, besok jangan sholat di Al-Maghfirah, Pak." Kenapa? Lama banget. Terus kita pindah aja ke musola sono. Akhirnya besok malam pindah ke musola. Nggak taunya imam yang lama diundang ke musola. Rasain aja. Ini jamaah, Bu, kita ini ya jadi jamaah. Udahlah ibu-ibu, jangan terlalu sering mengomentari ustadz ustazah. Bukan apa-apa. Emang kalau buat urusan komentar gampang banget ibu-ibu. Emang ustadz-ustadz pada kagak dikomentarin sama ibu-ibu. Lah banyak yang dikomentarin. Emang serba salah. Ustadz datang nih jamaah, badannya gendut banget. Ustadz gendut banget itu ya, kagak pernah puasa kali gitu. Ada ustadz kurus banget, ustadz kurus itu, jajan bininya galak gitu. Ada ustadz ganteng banget, ustadz udah kayak artis. Iya. Giliran ustadznya jelek banget, ustadz jelek banget. Nauzubillah, jangan gue punya anak kayak begitu, perutnya sambil dipegang-pegang. Emang ada yang kayak gitu? Ada, tapi bukan di sini, di Klender kemarin dikit. Makanya jamaah, Bu, didukung. Nih kayak tim hadroh didukung. Nih anak-anak didukung, dia mau mulai ceramah. Lah kalau kita nggak ngedukung, siapa yang bakalan nerusin jamaah? Iya, kampung kita. Udah biarin aja masing-masing ada kemampuannya. Nah, kita ibu-ibu belajar nih dari Ustazah Khadijah. Saya biar kata nggak bergaul lama, kenal dan dengar bagaimana sepak terjang beliau.
Kan waktu itu Muslimat itu ada pengajiannya di tempatnya Bu Haji Tati. Kenal nggak? Di Klender, Bu Haji Tati. Kenal? Ah ini dia kenal. Ya Allah, ini kawan lama ini. Ya Allah. Iya. Kampung ini. Lah dulu kan di sono pengajiannya. Yang sering ceramah beliau, yang ngajar dulu Saifullah dulu. Pengajian di Klender, pengajian Muslimat. Beliau yang naik-naikin jamaah. Udah terus gitu. Sama. Tadi ceramah nih. Adinda kita, dukung kalau perlu kasih tempat. Lah kita yang suaranya bagus aja udah jarang sekarang. Kecuali kalau ustazah no, dia no. Emang dari muda beliau mah suaranya bagus itu. Iya. Masuk TV, kalau saya juga masuk TV Alfamaret. Yang melihat kasir, lah dia lagi. Harus ini Ibu, harus sudah mulai dikasih kesempatan. Lah kalau nggak dikasih kesempatan Ibu-ibu, ceramah aja kalau nggak biasa, keder Ibu-ibu. Lah jangan ceramah, azan nggak biasa, keder. Biar kata suaranya bagus, mantep, badannya gede, tegap, tapi nggak biasa azan, keder jamaah. Contoh azan keder. Hayya 'alas Allahu Akbar. Apa jadi begitu itu ya azan ya? Ya Allah. Langsung itu Pak Haji lari ke Masjid Al-Maghfirah. Itu siapa yang ajan itu? Itu Agus, Pak Haji Agus. Gus udah ya Gus ya, jangan komat ya Gus ya. Tapi emang dasaran Agus baru aja sadar pas Pak Haji selesai sholat qobliyah, langsung dia ambil speaker, dia komat keburu-buru. Ajan keburu-buru aja udah keder. Ini komat keburu-buru. Allahu Akbar, Allahu Somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lah kan keder jadinya. Lah kalau udah keder kayak begitu jamaah, siapa yang disalahin? Emang jamaah pada ngomong mulu. Makanya ibu-ibu, bu, udah kenapa jangan suka ngomelin imam. Imam diomelin bu, penceramah capek, jadi imam capek. Imam mah harus fase, bacanya juga bener. Kadang pesantren sampai keluar negeri, lah tahu-tahu dikritik mulu sama jamaah. Jamaah mah nggak usah fase, nggak usah pesantren, nggak usah keluar negeri, aman. Kenapa? Karena dari dulu modalnya makmum yang kedengeran cuma satu, asal imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan itu doang modalnya. Lah akhirnya Pak Haji tadi maju sambil marah-marah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuman hatinya masih kesel aja jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Gede banget ya Gus. Gue bilang jangan komat, lu komat juga. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum. Kata Agus, ini kok wala ana wala antum aja tuh ya. Wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Untung jamaahnya ada PRT. Lakum dinukum waladdallin. Makmum dengar waladdallin, amin aja. Ya Allah jamaah. Orang kata kita mah ibu-ibu biar pada kuat. Umi kita nih, Ibunda Hajjah Khadijah, nggak mungkin jadi penceramah nggak kuat mentalnya. Sama ibu-ibu, kita juga semua yang ada di depan nih harus kuat mentalnya. Biasa kalau orang sambutan pertama kali ada aja yang ngomongin, lah dia sambutan kayak orang bener aja, itu ada aja omongannya. Lah dia main hadro kayak bisa aja, ada aja omongannya mah. Orang kata serba salah kita. Orang hidup mah ibu-ibu kalau mau ngikutin omongan orang kagak ada habis-habisnya. Lah Nabi Muhammad jamaah
Kalau beliau mau ngikutin omongan orang, nggak bakalan bisa dakwah. Pamannya galak. Sampai kemudian ketika turun ayat Al-Quran, wa anzir ashiratakal akrobin, kasih peringatan kepada keluarga kamu yang dekat. Langsung jamaah, Rasulullah itu diomelin sama pamannya. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka engkau hai Muhammad, cuman begini doang kami dikumpulkan, cuman suruh dengerin dakwah kamu doang kami dikumpulkan. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Maka turun ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabil. Itu jamaah, Abu Lahab itu. Tapi Nabi Muhammad apa terus berhenti dakwah? Enggak jamaah. Nabi Muhammad enggak pernah berhenti dakwah. Makanya ibu-ibu nih ya, kita nih orang Islam nih ya, sekarang kan kalau kita mau ngikutin media sosial, abis kita berantem mulu, kita disuruh ribut mulu. Ibu-ibu kalau ngelihat dakwahnya Rasulullah nih ya, emang Rasulullah pernah ngatain orang? Enggak jamaah. Bahwa kemudian orang punya dakwah dengan cirinya masing-masing, silahkan. Ada orang yang dakwahnya itu pelan banget kalau ceramah. Iya, dia nggak ada lawaknya, nggak ada omongannya yang bikin ketawa, nggak apa-apa. Emang udah gayanya dia kayak begitu. Sampai kalau dia lagi ceramah itu jamaah, satu masjid pada diem, pada pules gitu. Iya, dan dia mah terus aja ngomong aja. Ya udah gayanya dia kayak begitu, biarin aja. Ada orang yang model ceramahnya jamaah, dia sambil ngelawak, nggak apa-apa, silakan. Modelnya jamaah, orang sekarang emang model-model kita. Tapi ada yang keras banget jamaah. Ibu-ibu, wah udah begitu aja. Kita umat Islam harus begini. Nggak apa-apa, cuman satu, jangan jelekin orang. Kalau udah ngejelekin orang itu bukan manhaj, itu udah ngelanggar. Nggak boleh ibu-ibu. Sekarang misalkan ibu-ibu punya orang tua terus dijelekin, jangankan enggak bener, benernya aja ibu nggak enak ibu. Dulu itu ibu-ibu, kalau kita ke Taif tuh ibu-ibu ke Taif, nah di Taif itu ada namanya Wadi Abi Jahlin, itu lembahnya Abu Jahal. Suka disebut juga di sana Wadi Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal jamaah. Beliau masuk Islam, cuman bapaknya dijelek-jelekin mulu. Karena Abu Jahal kan dijelekin mulu. Sampai akhirnya beliau ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku kan udah Islam, kenapa bapakku dijelekin mulu? Iya, ya biar bagaimana anak ibu-ibu. Anak nggak tega ngelihat orang tuanya dijelekin mulu. Walaupun memang ada orang yang ngomong kalau sayangnya anak mah sepanjang galah doang. Tapi kan biar bagaimana kalau orang tuanya dijelekin, dia nggak enak. Beliau ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa bapakku dijelekin mulu? Bapakku memang dulu nggak Islam, tapi aku kan Islam. Aku ngikut ajaran engkau. Maka Rasulullah paham ini. Dikumpulin para sahabat. Kata Rasulullah, uzkuru mahasina mautakum. Sebutin kebaikan-kebaikannya aja. Jangan kejelekannya kalau orang yang udah meninggal, jangan. Lah kita mah ibu-ibu, kalau mau disebutin kejelekan kita, emang kita orang bener banget apa? Dah, kita mah ibu-ibu nih bener nih kalau lagi kayak begini. Nih saya nih kelihatan bener kalau lagi ceramah di sini jamaah, pakai gamis, pakai sorban, kelihatannya doang bener. Makanya jamaah kalau kata istri saya mah belum tentu juga. Kenapa? Istri kita, anak kita udah tahu aslinya kita. Udah tahu jamaah. Makanya lihat aja penceramah kalau pas ceramah pernikahan nggak pada bawa istri jamaah. Kagak. Kenapa? Dia udah ketahuan aslinya. Lah kalau saya ceramah nih, wahai pengantin baru, engkau harus sabar dalam rumah tangga. Kalau istri lagi marah, engkau harus sabar. Lah kalau bini saya dengar, alah ngomong sabar apaan? Udah tahu aslinya. Iya. Jadi sebetulnya ibu-ibu, kita itu bukan orang baik ibu-ibu. Yang ada itu aib kita ditutup sama Allah. Ditutup. Orang itu ngelihat kita baik karena dia belum dekat sama kita. Coba kalau udah deket, nggak mau orang cium tangan sama kita.
Nggak mau jamaah. Makanya ibu-ibu pantas ya, kita itu masuk surga itu udah kita, bukan. Kita itu masuk surga karena rahmat Allah. Maka di rawi berjanji, di rawi tiba itu ada khiluhumul jannata birahmati. Masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Karena kalau kita mikirin ibadah kita nggak bener-bener ibu-ibu. Emang ibu-ibu datang maulid kemari bener banget gitu, pengajian pada bener? Belum tentu juga. Kita kan apalagi ibu-ibu dah. Ibu-ibu mah ya, kalau yang namanya majlis taklim maulid, emang orangnya ada di sini. Yang dipikirin apa? Anak. Makanya ibu-ibu datang maulid rata-rata pada bawa tas. Ngapa emang? Kalau ada kue masukin ke tas gitu. Lah iya, kalau nggak ada tas minimal aja dah sapu tangan dah, sapu tangan. Iya, udah dimasukin, dikempet dah. Udah kelar, udah disuruh makan dah. Kata anaknya, kok asem ini mah? Asem. Oh itu basi kali, itu basi. Bukannya basi, dikempet. Kempet. Dari situ aja ibu-ibu kita udah payah itu. Kali kalau sholat mah kita bener. Kata siapa sih sholat kita bener jamaah? Ya model-model kayak saya dah, nggak ibu mah kali. Model-model saya sholat kagak ada yang beres. Kali di sini pada bener gitu. Sama aja masjid musola mah cuman menang AC-nya doang sekarang. Tetap aja giliran subuh mah yang buka gerbang aki-aki, buka masjid aki-aki, nyalain speaker aki-aki. Ntar yang teriak dia aki-aki lagi. Apalah.